tinggal di Kuningan, tepatnya itu di desa Cigugur. Cigugur. Iya. Perkenalkan, nama aku Tina Norma. Di sini aku mengundang tim Katakan Putus untuk menyelidikin pacar aku yang bernama Harry. Di sini aku teh ngerasa si Harry itu mulai berubah sama aku, yang tadinya dia care banget sama aku, dia mulai cuek sama aku dan susah diajak ketemu sama aku. Cara dirimu. Nah, nanti kita akan ketemu sama si Norma ini dan nanti kita juga akan tanya sama dia tentang permasalahan dia dengan pasangannya. Tidak begitu sulit, gengs, untuk mencari rumahnya si Norma ini karena dari gua tanya-tanya sama masyarakat yang tinggal di situ. Oh, Bu, panahnya, Bu. Kalau di sini tuh emang. Halo Ibu. Apa kabar? Iya. Apa kabar, Ibu? Bu, mau numpang tanya ke pabrik tape yang punyanya Bu Mitra. Oh ya, di sana. Kiri. Oh, itu ada tuh tulisannya. Ya, makasih Ibu ya. Ya, makasih ya, Ibu. Dan setelah kita sampai, kita ketemu sama Norma. Oh, jadi ini ketan tapenya. Wah, banyak. Halo, Assalamualaikum. Oh, ini yang Norma. Halo. Saya ngobrol-ngobrol sama Norma dulu ya. Dan kita pun langsung nanya-nanya sama si Norma tentang permasalahan dia dengan si Harry. Jadi gini, aku tuh punya pacar Harry. Dia tuh kerja di tape, ya kan? Maksudnya dia kerja di sini? Maksudnya gimana? Dia kerja sama orang tua lo? Iya, dia karyawan pabrik umi aku. Nah, dia itu adalah ibaratnya kayak tangan kanan nyokapnya lah. Dan akhirnya si Norma pun menjelaskan sama kita kalau Jadi dia itu selama sekitar 3 bulan itu dia nggak suka ngasih uang komisi tape ke umi aku, dan dia juga terkadang juga ngasih uang spesial pun ke umi. Jadi aku tuh penasaran uangnya itu tuh kemana larinya kalau nggak ke umi aku. maksudnya berarti ini bukan permasalahan hubungan antara hubungan Di samping si Harry ini dong, ini adalah permasalahan dalam urusan pekerjaan di samping gitu. di samping itu dia sama sekali nggak ada waktu buat aku, padahal dia dari awal sampai sekarang sibuknya sibuk itu aja. Di sini permasalahannya juga cukup aneh, gengs, antara urusan pekerjaan dan juga untuk urusan percintaan. Nah, tiba-tiba ada suara mobil klakson-klakson. Percintaan terhadap si Harry ini. Harry. Tapi lagi Itu mobilnya? Mama, sini, Mama. Kok cowok bisa kesini? Kok lo nggak bilang-bilang sih kalau emang cowok lo emang lagi perjalanan pulang gitu? Semua tim Katakan Putus langsung panik dan ngumpet. Yang mana sih cowok? Yang mana? Itu kan itu yang baju hijau. Harry, Neng, udah selesai? udah. Terus mau kemana lagi? Sini, Mau nganterin tape. duduk dulu aja, aku udah masakin sayur. Di sana, gengs, waktu si Harry ini datang, gue ngelihat kalau si Norma ini masih mencoba atau memberikan perhatian sama si Harry. Tapi ayah teh harus nganterin tape dulu sekarang. Iya, bentar doang. Gimana ya? Ayolah, makan dulu bentar. Nanti ya, abis nganterin tape, baru nanti nganterin lagi. Nanti nganterin tape dulu ya. Ih, aku tuh kesel ya, kenapa kamu gak pernah ada waktu? Gue ngelihat kalau si Harry-nya tidak begitu memperhatikan si Norma dan juga tidak begitu perhatian sama si Norma. Mana si itu mana sih tadi? Kau masukin tape sekarang lah. Ayo, semua 1, 2, 3 semua masukin semua. Kok tengil banget sih kayaknya? Buruan. Aduh. Pada saat itu gue ngelihat kalau si Harry ini berperilaku sangat seenaknya. Ada lagi nggak sih? Cuma 3 orang yang nganterin tape. Kamu kerja gimana? Itu nggak sengaja jatuh, tahu dia langsung marah-marah kotor gitu aja sama karyawan yang lain. Oh gitu sih. Dia kan cuma kaki tangan dari nyokap si kain kita doang kan, bukan yang punya kan? Iya, tapi si Norma juga sama pegawai-pegawainya biasa-biasa aja kan? Kayaknya sih emang kayak udah bosi banget. Yang suka menyuruh karyawannya seenaknya. Sabar lah. Nanya ya. Mana yang lainnya? Yakin jumlah segitu, ha? Saya nggak mau kalau misalkan nanti klien marah-marah sama saya. Di sini, Jax, dari pengintaian kita yang sangat dadakan ini,
kita bisa menilai kalau si Harry ini adalah seorang yang sangat arogan banget. Kalau gini caranya sih, Duanya diurusin sama dia, tapi caranya itu yang nggak enak gitu. Masih buru-buru, makan dulu ya. bentar ya Neng ya. Mesti cepat-cepat nganterin ke toko aku. Target kita nolak makanan dari klien kita si Norma. Siapin mobil. Mobil kita siapin. Kita langsung nyamperin si Norma. Dan kita langsung ngikutin mobil si Harry ini. Biasanya dia pergi nganterin ketan ini sama siapa? Apa ada dia sendiri yang bawa mobil dengan nganterin ketan atau ada partnernya yang lain? Biasanya sama supir pribadi aku ya. Nganterin dia. Oh gitu. Nggak tahu nih. Nah, lu nggak ada nanya-nanya sama si drivernya ini apakah si Harry ini punya kesibukan yang lain di luar pekerjaan yang sekarang atau ya suka gimana, kemana, mampir gitu. kemana Dia gitu. Bang selalu cerita sama aku sih, tapi kayak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Tapi ini kan baru kecurigaan aja, Iya, belum iya, pasti seperti juga. itu. Karena kan kamu sekarang kondisinya lagi serba curiga. Iya, dan Apapun yang dilakukan sama cowok pasti salah. Ya, dan juga lagi kayaknya rada cemburuan aja sedikit Cemburu gitu ya banget, kan. ya, pasti Nah, lah. yaudah makanya sekarang kita coba untuk ngebantuin lu, kita ikutin aja dia dulu kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan biar kita bisa mengumpulkan banyak bukti tentang si Harry ini. Iya, Ya. Dan di sana kita ngeliat si Harry ini berhenti di sebuah toko untuk nganterin pesanan. Nggak, itu dia tuh dari mobil tuh. Tuh semuanya masukin semua. Oh jangan sampai tumpah. Ini mentak-mentak tau nggak sih lo? Nggak, dia tuh emang kayaknya sifatnya tuh kayak nyuruh-nyuruh banget. Iya, Emosi banget. Emosi banget. Nah, itu. Mau monitor mau. Nah, setelah Harry ini masuk ke dalam toko, Akhirnya gue minta bantuan sama si Maulana. Mau tolong penyedap suaranya mau. akhirnya kita dapat tab juga, kita dapat audio juga, dan kita bisa ngedengar pembicaraan mereka di dalam seperti apa. Oh iya Pak, ngomong-ngomong setelan hari ini sudah siap? Oh, sudah. Kebetulan saya udah upload. Ini ada 800.000. Setelah itu si Harry langsung hitung. Iya, iya. Nggak ada retran Pak? Ada kebetulan KP-nya Ibu Misra itu bagus semua. Ya, jadi laku semua. Kebetulan ya, jadi. Dan tahu apa, gengs? Si Harry bilang ke pemilik toko itu kalau Nanti kalau misalkan Bu Misra tanya untuk kasih penjualannya, Bapak bilang 150.000 Pak ya. Untuk kasih penjualannya, Bapak bilang 150.000 Pak ya. kok mau cheating gitu sih? Kok dia bilang sama si Pak Hasan ini kalau ibu nyokap lu nanya bilang aja penjualan itu seharga 150.000 bukan 800.000. Oh my god, berarti dia mau nyatut sebanyak itu dong. Dia mau nyatut sisanya 650.000, gengs. Gini Pak, masalahnya gini, kebetulan saya juga untuk komisi buat saya, dan Bu Misra itu belum ngasih. Jim, padahal Umi aku nggak kayak gitu, selalu ngasih. Enggak, Ini dari sini udah mau ngakal-ngakalin sih, Mo. Juga lagi butuh uang buat ibu saya berobat. Apa ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. enggak berarti di sini dia udah ngefitnah nyokap lu dong. Maksudnya ini apa, gengs? Berarti si Harry ini sudah melakukan satu penipuan dari hasil dagang tape ketan hari ini. Pak, dia mau jalan tuh Pak, dia mau jalan Pak. Monitor mau. Ini target kita mau cabut mau, yuk siap-siap ikutin. Waktu itu geng kita terus ngikutin mobilnya si Harry ini, dan ternyata si Harry ini balik ke rumah si Norma atau ke tempat kerjanya. Mau monitor mau bisa ke mobil gua nggak? Bawa alat penyadapnya sekalian lo. Dan di sana kita melihat. Assalamualaikum. Umi, udah pulang deh kondangan? Udah, tadi cuma sebentar ke undangan. Oh iya. Si Harry ini tampak seperti laki-laki yang sangat baik banget, lembut banget, dan juga sangat manis banget, geng.
Enggak, kalau di sini tuh emang kelihatan banget perubahan dari si Harry ini sewaktu ada Umi lu dan juga sewaktu tidak ada Umi lu gitu loh. Beda banget kan? Setorannya? Nah, ini udah jadi uang. Pada saat itu dia pun juga langsung memberikan sejumlah uang sama ibunya si Norma ini dari hasil dagangan tape ketan. Tuh kok cuma segini, nak? Sedikit banget. Iya, hari ini cuman segitu 150. Biasanya kan banyak yang segini. Duitnya udah ditilep sama dia gitu loh. Kenapa tuh, nak? Harry juga nggak tahu, Umi. Ya, tadi ada tanya juga, ya mungkin pembelinya atau ada yang kurang, ya beda sama yang kemarin. Ya, Terus surat-surat dibawa semua ke sini. aturan sih kartunya dibuang sama. Dibuang. Kita udah basi semua, Umi. Dia bilang barang-barang itu udah langsung dibuang sama dia, padahal barang-barang itu kan sebagai bukti kan kalau emang penjualan itu harganya cuma 150.000 doang Ya, gitu. iya. Ya, ini Nah Heri seper segini, ini nggak tahu aturannya sekarang berapa. Ya udah nanti, Sana ya? nanti Harry bawa restorannya. Gini aja, Umi, nanti Harry juga sambil cari pelanggan-pelanggan baru buat sini biar makin besar. Strategi apaan? Strategi buat nilep duit lebih banyak lagi, boy. Ya udah, ini Harry mau ngantar Papa ke beberapa toko lagi. Ya, udah, Harry pamit, Umi ya. Iya, iya. Hati-hati anak ya. Itu Ujang boleh minta tolong? Kok beda banget sih? Tadi kan dia minta tolongin lo, tak? Nah, Kalau itu sendiri dia kan? marah-marah, Kayak bos banget. sok jadi bos, bentak-bentak karyawan, sekarang lembut banget. Kok pakai bantuin segala gitu, Mok? Aduh, ini orang emang penjilat banget sih. Ya, Pak. Ya, mau ikutin mobilnya, mau siap-siap buat ikutin mobilnya, mau. Akhirnya dia langsung cabut lagi dan di situ gua sama Komo dan seluruh tim Katakan Putus pengen ngikutin Harry lagi, tapi kita ditahan sama Norma, geng. Besok aja, soalnya kita harus ngeliatin bukti-bukti lagi gitu. Nah, ini udah tanggung banget di rumah, udah ada Umi aku, Umi pasti Enggak, gini. Jadi nanti lu kabarin aja Umi lu pergi ke suatu tempat kayak gitu loh. Besok aja, Umi pasti tadi Ya, kalau besok ini udah kita mau lagi nyari bukti baru lagi juga kan tentang si Harry ini. ada tim kan datang ke rumah, pasti Umi itu pasti curiga tentang ini. Dan ini bikin gua kesel sama si Norma, kenapa kita sampai ditahan sama dia. Alasannya yang bisa gua terima apa? Sekarang aku ada urusan sama Umi aku, Umi pasti nyariin aku jam segini. Aku nggak pamit sama dia. Enggak. Udah jelas, emang Harry udah ngenipu aku, nipu keluarga aku, tapi besok aja deh. Akhirnya ya karena kita juga nggak bisa maksa klien kita. Pengintaian hari ini kita hentikan dulu, gengs. Oke, gengs, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian kita terhadap si Harry. Nah, ini lo bisa ngubungin si siapa namanya Harry. Si Harry ini nggak tanyain dia lagi ada di mana gitu. Dan akhirnya Norma langsung telepon cowoknya, dia ngecek, langsung speaker aja. Nggak bisa lu speaker ya? Katanya guru rusak speaker, nggak apa-apa ya? Halo, Harry. Iya, ada di mana? Oh, lagi di jalan. Berapa lama lagi nyampenya? Bentar lagi 5 menit ada? Oh iya udah. Aku tunggu di sini ya. Yuk. Yaudah kalau gitu, gua dan Komo langsung buru-buru kita ngumpet, gengs. Wow, semuanya udah ngumpet posisi masing-masing, mau. Aman lo. Siap yuk. Dan di sana waktu si Harry ini datang, Ya itu kan, itu mau. Neng, Harry, udah di selesai? sini? Ya. Duduk dulu tuh sini, Bentar ya. bentar. Ntar di situ. Bentar, sini duduk. Bentar ya. Yang tolong bawain ini semua ke mobilnya. Bentar. Iya, semua. Bentar lagi, Neng. Sambil nyuruh sambil duduk kan bisa. Ya udah, ada apa? Duduk dulu sini dulu. Nggak, tapi kalau dilihat dari penampilannya dia cukup terlalu modis sih menurut gue. Metroseksual ya? Nah, itu dia terlalu modis banget kalau dari penampilannya dia.
Itu dia kayak buru-buru banget sih. Malam ada waktu nggak? Malam mau ngapain ntar malam? Kita makan malam yuk. Aduh, Aduh dong, kita udah lama, kita udah lama nggak jalan kan? Kita Nah, udah lama sekarang- nggak makan bareng. Kita udah lama kayak Neng, gitu. Ate kudu nganter-nganter semua barang-barang pesanan klien nanti. Tidak bisa alias dia sangat sibuk banget. Kali ini aja, tuh susah banget sih diajak ketemunya. Selalu itu jawaban yang diterima si Norma pada saat si Norma ini pengen mengajak si Harry ini jalan. Gak lama kemudian tiba-tiba Ada telepon. Bentar ya. Angkat dulu tuh. Bentar ya, Neng. dan pas dia ngangkat, anehnya Itu telepon sama siapa sih? Kenapa harus ngumpet-ngumpet banget kan? Iya, tenang. Oh ya, nanti pokoknya. Oh ya. Tadi tuh siapa? Oh, ini si Pak Dadang mau ngirim barang. Aku mesti ngambil ke Pak Dadang. Kalau Pak Dadang kenapa harus ke sana? Ya wajar aja sih Norma ini nanya kenapa travelnya harus minggir nih jauh dari dia gitu loh. Ini laki-laki emang pinter banget dan jago banget dalam mengambil hati orang guys. dan Normanya juga percaya lagi diomongin kayak gitu. Ya, kamu gak usah curiga. Semua ini buat Neng sama Dadang. Kamu janji nggak akan bohong sama aku? Ya, kamu jangan cemburu lagi. Jangan sama lancar. Nah, jalan ya. Hati-hati ya. Kabarin aku ya kalau ada itu. Yaudah. Gengs, siap-siap gengs. Mau monitor mau. Dan setelah mobilnya pergi ninggalin rumahnya si Norma, Yuk. si ininya mana? Yuk, kita ikutin Norma langsung. Ayo gengs. Mobil. Dan akhirnya kita berangkat, kita ikutin Harry. Ini dia ada telepon-teleponan, lo tau nggak dia telepon sama siapa? Dia bilang sih Pak Dadang, tapi kenapa harus jauh gitu coba dari aku? Kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit, aku ingin. Kalau lu sendiri kenal nggak dengan Pak Dadang yang disebut sama cowok lu itu? Enggak, soalnya itu partner baru katanya. Jadi Oke. aku belum kenal. Kita terus ngikutin dia dan ternyata si Harry ini pun berhenti di sebuah toko. Oh ini toko rekanan barunya dia. Ini kan rumah ini, tokonya Pak Ali, rekanan lama aku itu. Oh, jadi ini bukan rekanan baru. Bukan, ini lama. Dan berarti si Harry bohong sama Norma. Oh ini yang kenapa yang baru dia? Mau monitor mau. Itu tuh. Mau tolonglah penyerap suara dong. Itu dia masih perintah aja loh. Kita pengen dengar mereka ngomongin apa dan akhirnya kita dikasih tab dengan audionya. Buruan kamu masukin tape-tapenya. Semuanya aus, jangan sampai tumpah, ya. Taruh di sini aja. Ya. Iya. Kamu taruh sini rapiin semuanya ya. Iya. Oke. Aduh, gimana Pak Ali? Oh iya. Alhamdulillah lancar ya. Jualannya. Stand hari ini sudah disiapkan? Oh udah ada. Itu dia dikasih uang tuh. Nah ini mohon dihitung dulu ya. Berapa? 500.000 ya. 500.000. Oh ya sih. 900.000 ya masih lumayan lah ya gitu. Kemarin 800.000, sekarang 500.000. Oh iya, sebentar Pak Ali ya. Sekarang kamu pulang naik angkot aja. Drivernya disuruh pulang loh. Ini bikin kecurigaan lagi, gengs. Kenapa dia sampai mengusir atau menyuruh pulang drivernya dia? Oh gitu Pak. Ya sekarang ini kamu pulang naik angkot, biar mobil saya yang bawa, ya. Ya jangan bilang ibu, jangan bilang ibu tuh, ya. Ini uangnya 10.000 buat angkot kamu. Ya. Bentar. Ada uang bensin kan? Nah, 150. Ya saya ambil. Wah, ini sih udah mulai nggak bener banget. Berarti sekarang kita udah ngelihat dia 2 kali nilep uang, ya kan? Iya. Ya berarti kalau kayak gini sih dia udah selalu nilep uang sih. Ya Kok. mungkin bisa jadi ini udah lama kan? Iya, Kalau kayak dulu dia nggak kayak gitu. Iya, nggak tahu. Juga nggak tahu.
Mali, Ya, gimana? Saya pamit ya. Oh ya. Terima kasih banyak. Oh, sami-sami, waktunya. ya. Nanti saya kirim lagi besok ya. Siap. Ini berarti dia mau kemana lagi nih abis ini nih? Maul, monitor Maul. Ini siap-siap Maul, kita ikutin mobil target Maul. Dan waktu si Eri ini sudah pergi meninggalkan toko tersebut dan dia juga sudah meninggalkan drivernya dia. Kita nggak tahu si Harry ini mau kemana dan kita ngikutin lagi, gengs. Di sana kita ikutin mobilnya si Eri ini dan ternyata Dia berhenti di sebuah jalan. ini lo nggak tahu dia mau kemana nih? Apakah tempat toko rekanan lo atau apa gitu? Dan akhirnya di sana gue minta bantuan sama si Maulana untuk melakukan suatu pengintaian masuk ke dalam gang tersebut. Dan kita akhirnya dibekali sebuah tab. Kita juga bisa dengar obrolan mereka apa. Dan ternyata Siapa sih dia? ini masuk tuh. Dia masuk ke sebuah rumah disambut oleh perempuan, geng. Kenapa ini siapa? Ini siapa? Ini bukan klien ya kan? Bukan ya. Bahkan aku nggak kenal. kasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba Kalau klien kalau muda sih kalau gue bilang. Enggak, atau rekanan kerjanya yang baru itu? Tapi nggak mungkin juga. Cantik sekali sih Neng Teri ini teh. Siapa bisa aja. Itu yang salah satu yang buat aja tuh nama Neng. Neng teh cantiknya alam ya. Das! Di situ klien kita itu Hati dia langsung hancur, gengs. Ini kita apa? Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. kayak mereka langsung mau cabut deh, Mo. dia ngomong apa tuh, Ti? Nggak, si cowoknya ngajakin jalan-jalan ke restoran. Coba pikir di mana ada cinta seperti ini. Ini aku tinggalkan. Iya, mobil ayam baru. Kan aku punya banyak mobil Neng. Oh my god. Dia ngaku-ngakuin mobil yang dia bawa itu mobil punyanya dia. Itu mobil dari orang tuanya si Norma. Dan lu ditugaskan atau memakai mobil itu untuk dagang tape ketan, bukan untuk ngegebet cewek-cewek lain. Pak, siap, Pak. Pak, ikutin mobilnya, Pak. Dan di situ kita terus ngikutin. Oh, berarti dia ini punya hubungan lain selain lu dong. Ya kita juga nggak tahu dengan tepat cewek ini siapa. Cuman ya udah jelas gitu, udah kelihatan kalau memang dia sama cewek ini ada hubungan khusus. Dan ternyata mereka berdua ini berhenti di sebuah restoran. Mau bisa ke mobil gue, Mal? Alat penyadap suaranya mana, Mal? Aku pengen turun. Tunggu, jangan. Enggak, lu kalau mau turun nantinya bisa jadi berantakan. Udah lu dengerin aja apa yang kita ngomongin. Di sana kita bisa ngelihat gestur yang diberikan mereka berdua ini sangat-sangat romantis banget, guys. Nyebelin banget sih nih orang. Kok jangan sampai kayak gitu, purpose ya. Di situ klien kita juga bete banget. Hari ini spesial buat Neng. Bebas Neng mau pilih apa? Masa ya, kamu milih aja. Ayo Neng pengen yang seperti apa? Yang paling mahal mana yang paling mahal, Mbak? Dan di sana kita ngedapetin satu bukti lagi, geng. Pada saat Ada sama SKFD baik. Kata siapa? Enggak. Jangan tuh sama semua orang tuh ngomong tuh gitu. Neng, cuma Neng satu orang yang Kakak cintai. masih ngerayu aja. Elah. Coba lihat. Kan Neng udah tahu ngasih cincin ini bukti cinta sama Neng. Ini cincin spesial loh, pesen untuk orang yang paling spesial. Pokoknya Neng tenang aja, pasti sepatnya nikahin Neng. Untuk apa? Untuk apa
kejujuran. Untuk apa cinta? Dan ini bikin si Normanya makin patah dan makin hancur lagi, gengs. Nggak tahu diri lo. Aku mau turun. Aku mau ke dia. Nggak ada gunanya lo untuk turun sekarang. Nggak ada manfaatnya juga lo untuk ngelabrak dia. Apa gunanya? Ngapain Sekarang mau ngadepin cowok dia. Malu. Ya kalau lo nyamperin dia sekarang, lo makin malu lagi. Sekarang gitu. gini. Dan langsung saja, gengs, dengan kecewanya dia dan juga dengan emosinya dia langsung bilang sama kita kalau dia Aku pengen putus sama dia. Lo yakin? Lo bilang lo masih sayang sama dia. Tapi kalau terus-terusan aku kayak gini aku nggak kuat. Kamu terlalu jahat, lakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Aku pernah jadi malaikat. Gue dan Komo setuju banget. Kita berdua dengan senang hati akan membuat momen putus yang paling tepat untuk si Norma mutusin Harry. Sekarang tenang aja dulu. Ngapain lu nangisin laki-laki kayak gitu? Nggak ada gunanya. Duitnya buat cewek. Nggak ada faedahnya. Ya udah, oke. Pak, kita bagi dulu aja, Pak. ya. Pengkhianatan ada di depan. Oke, guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Norma dan juga sama si Harry. Kita udah nyiapin momen putus yang paling spesial buat target kita yang namanya Harry ini di sebuah kafe. Pada saat ini kita sudah memberitahukan bagaimana sikap aslinya si Harry ini sama orang tuanya si Norma. Kita udah siap-siap untuk ngeliat mereka ngapain di ruang monitor. Ini kita lihat pasien sudah sampai di parkiran. Oke, yaudah. Waktu si Harry ini datang, Yaudah, ini si Harry-Harinya udah datang. Mungkin ibu mau ngedengerin. Ibu amati aja yang ngedengerin obrolan dari mereka berdua nantinya. Neng. Ya. Kenapa? Minta maaf sama Neng. Karena Mungkin baru malam ini bisa nyempetin waktu buat Neng. Ya, Neng tahu sendiri lah kerjaan aku kayak gimana. Sibuk banget. Jadi makanya malam ini minta maaf sama Neng. Gombal, dia selalu minta maaf sama Norma kalau selama ini nggak ada waktu. Maafin, aku baru punya waktu sekarang. dan di sini kita bisa ngelihat lagi kalau si Harry ini adalah laki-laki yang punya mulut manis banget. Ini juga kan lakuin buat nanti kita, buat AA sama Neng ke depannya. Jadi AA pengen nanti AA memegang semuanya perusahaan ini. Kan emang ada maksudnya. Iya, tapi kan ya bagus Umi semuanya kebuka. Jadi ya Umi nggak perlu naikin jabatan dia minta dinaikin jabatan kok. Tapi di sini, gengs, kita ngelihat kalau caranya si Norma ini menyikapi semua rayuan si Harry ini. yaudah nanti Neng bilang aja ke Umi. Oh ya, aku punya kejutan nih buat mau. Mbak, mas. Dia langsung panggil waitersnya. Mau monitor mau. Oke, yaudah yuk propertiin masukin yuk. Waktu menu spesial ini datang, Ini menu spesial buat AA. Yes. Cobain dibukain. Langsung buka ya. oke, yaudah yuk propertiin masukin yuk. Waktu menu spesial ini datang, Ini menu spesial
spesial buat AA. Yes. Cobain dibukain. Nah, langsung buka ya. Dan menu spesial ini dibuka oleh si Heri. Wangi kan? Kamu wangi busuk. Tape busuk, gengs. Si Heri kaget dong. Kok aku dikasih tape busuk? Kenapa Neng ngasih tape busuk? Masa sok pura-pura polos deh. Neng tuh tahu tuh busuk di belakang Neng. Makan Bentar. cobain. Neng maksudnya apa sama aku? Diangkat katanya busuk sama Neng. Neng tuh tahu punya cewek lain. Tahu teh nilep uang. Nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti apa yang Neng ngomongin tadi. Buktinya mana kalau nilep uang Umi terus selingkuh sama cewek lain, mana buktinya? Nggak ada buktinya kan? Neng punya bukti. Udah ada buktinya, ada sama kita. Kalau nggak ada bukti si Norma juga nggak bakal mau mutusin lu. Ini ke dia kurang apa coba? Ya emang udah cowok kayak gini memang udah ya gitu lah Umi. Udah ngomongin Umi. Udah ngomongin aku juga. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Semuanya karena apa? Hah? Umi karena apa sama? Jika nanti aku yang Nah di situ juga akhirnya si Heri bilang, Sekarang jujur sama Neng. Kenapa sampai bohongin Umi? Kenapa sampai nilep uang Umi? Kenapa sampai selingkuh sama cewek lain? Kamu tahu alasannya apa? Sakit hati sama Umi. sakit hati apa? Harusnya kan Umi yang sakit hati ya. Iya. Tapi nggak gitu juga caranya ya. Dengar ya Neng, udah 3 tahun akhirnya sama Umi. Cuma jadikan jongo sama Umi. Cuma disupport sama Umi. Kan mobil udah Umi kasih. Kan bukan sebagai supir Umi kasih. Pulang ke rumah silakan bawa mobil. Umi kurang apa coba ke dia? Tapi minta baik-baik kan bisa. Nggak usah nyakitin aku juga sama Umi. semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepada Terserah apa kata kamu. Yang penting AA benci banget sama Umi karena Umi telah injek-injek harga diri AA. Injek-injek gimana? Umi selalu ngasih kepercayaan sama A, ngasih fasilitas ke A. Kenapa Umi Sekarang katanya AA dianggap sebagai anak Umi, tapi dijadikan jongo sama Umi. Masa gitu coba? Das. Gua ngeliatnya juga langsung gemes banget dan kayaknya syukurin disiram. Kayaknya udah mulai emosian nih. Mau monitor mau. Pokoknya aku minta putus hari ini dan balikin fasilitas dari Umi. Fasilitas apa? Fasilitas dari Umi lah. Akhirnya gua, Tia dan juga orang tuanya si Norma. Kita langsung nyamperin mereka dan kita misahin mereka. Jangan kasar sama cewek dong, jangan kasar. Apa ini? Udah. Oke, ya nggak usah nanya-nanya apa ini. Lu jangan ngomong-ngomong, jangan kasar. Dan di sana guys situasinya sudah sangat crowded banget dan juga sudah sangat chaos banget. Umi kurang apa ke Heri coba? Semua fasilitas Umi kasih, uang Umi kasih, kurang apa? Dengerin orang tua ngomong. Heri, apa lo? Ngomong cewek? Bentak, Brett. Bikin emosi gua meledak, guys. Lu main tangan. Main tangan. Gua kena tonjok, guys. Gua belum gara-gara Heri, gara-gara Heri. Ini nggak bisa. Mendingan pergi deh. Dengerin Umi mau ngomong. Udah. Mulai malam ini, Heri udah nggak boleh kerja sama Umi lagi. Nggak boleh pacaran sama anak Umi lagi. Rasain lo. Aku putus dari dia, nggak masalah. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Masih punya anak yatim. Dan pada saat kita mendengarkan kesombongan yang diucapkan oleh si Heri ini, kalau dia sudah punya kekasih yang baru, Heri mau. Dan dia langsung kaget banget. Aku udah tahu sama apa.
sudahi semua ini, tak perlu ditangisi lagi. Baru dia benar-benar tahu kalau semua orang sudah tahu kebohongannya dia. Oh, memang jangan tinggalkan ah. Udah lu jadi gembel sekarang, semua orang udah tahu gimana lu. Hah? Ngapain lagi lu mau bela diri kayak gimana lagi? Emang pokoknya mau putus sama Tampar lu. udah. Main lu. Main lu. Dan si Harry juga langsung ngejar dia untuk mohon untuk balikan lagi. Neng, Neng harus dengar omongan A. Dengar ya. Apa lagi yang mau diomongin, Teh? Neng, Udah pokoknya semua itu omongan orang bohong, Neng. pokoknya udah jangan ketemuin. Bu, sekarang kan kita udah tahu gimana si Eri sebenarnya, dan ini kasihan juga si anaknya ibu. Boleh ibu tenangin dulu lah gitu loh. Gak apa-apa, yang penting udah tahu semuanya ya. Udah ya. Semuanya. Ini udah terbukti. Berarti ini memang bukan terbaik buat Pokoknya yang penting lu tahu gimana si Eri itu sekarang daripada lu taunya nanti di kemudian hari, ya kan? Yang penting ya, mudah-mudahan sekarang ibu bisa lebih percaya sama anak ibu juga, jangan percaya sama orang yang nggak jelas juga gitu akhirnya. Karena di sini sebenarnya anak ibu ini benar-benar sayang sama ibu dan pengen ibunya nggak kenapa-napa, apalagi ditipu sama orang Ya, lain. dan pengen juga usaha ibu lancar ya. Amin, amin. Ya udah kalau gitu gengs, ini banyak banget konflik di kasus ini sampai dia pun juga kena tampang tadi. Tapi benar-benar nggak apa-apa sih. Yakin lu? Ya udah gengs, kalau gitu menurut gua Mati dan tim Katakan Putus kasus ini selesai. Terima kasih kepada tim Katakan Putus karena pada akhirnya Umi dan anak Umi tahu siapa sebetulnya Harry. Dan ya terima kasih banyak atas tim Katakan Putus. Akhirnya Normatnya lega, bersyukur banget tahu akhir itu di belakang Normatnya ngapain aja, ngelakuin apa aja, ternyata kan busuk banget, dan akhirnya kita lega semua, bersyukur banget dan lega ya Umi ya. Dan pesan dari gua, gengs, kepercayaan itu seperti selembar kertas. Sekali saja dia termas dan kusut, dia tidak akan bisa kembali sempurna lagi. Gengs, pesan gua untuk episode kali ini, orang yang suka mempermainkan cinta tidak akan pernah merasakan cinta yang sesungguhnya. Kalau gitu gua Tiara saya cabut. Gua Komoriki cabut. Bye.